Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada WL, tim pemuji semua, pemusik yang mengambil bagian, juga LCD, tim media. Shalom saudara. Ya, apa kabar? Luar biasa. Salam juga bagi saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dimanapun, di rumah atau di luar, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Saudara. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Beriman kepada Ketuhanan Kristus. Apa judulnya? Nah, tema yang diberikan Pak Gembala ini bagus saudara. Menunjang tahun ini, tahun kekuatan Injil. Nah, kekuatan Injil itu justru di pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita yang sudah biasa dari sekolah minggu, ya saya ini dari sekolah minggu, sudah biasa, Tuhan Yesus. Siapa Tuhanmu? Yesus. Sudah biasa. Tapi bagi orang tertentu, ketika menyebut Yesus itu Tuhan, itu agak sulit saudara ya, untuk bisa diyakinkan. Masa Yesus Tuhan, bukannya dia Nabi? Begitu saudara ya. Nah untuk itu kita akan bahas, beriman kepada ketuhanan Kristus. Apa benar Yesus itu Tuhan? Ya, nanti saya bahas. Saya buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Apa benar Yesus Tuhan? Apa pentingnya kita beriman kepada Kristus? Ternyata sangat penting. Kesimpulannya penting. Nah, di depan nih saya sudah katakan penting, bahkan mutlak. Coba katakan mutlak. Nah, mutlak saudara. Ya. Makanya saudara bersyukur. Ya, nggak ada perdebatan percaya Yesus Tuhan. Nah itu kasih karunia. Amin saudara sekalian. Kasih karunia. Ternyata bukan satu kebetulan. Tema GBI tahun 2024 ini ternyata mirip saudara. Dengan tema yang diberikan saya saat ini nih. Beriman teguh kepada Kristus. Itu tema GBI secara sinode. Ya. Beriman teguh kepada Kristus. Jadi ada kata beriman, ada kata teguh keterangannya. Kepada siapa? Kepada Kristus. Tentunya Kristus itu adalah Tuhan. Kita lihat dulu saudara sekalian, ini bentuknya pengajaran saudara. Ya. Agak sedikit berbeda. Beriman, jadi beriman kepada ketuhanan Kristus. Jadi ada variabel yang penting itu beriman, kemudian ketuhanan. Yang paling penting adalah Kristus. Kata beriman itu sebenarnya kata kerja. Kata apa? Kerja. Karena dari kata iman ada tambahan ber, jadi kata kerja. Sepeda, bersepeda. Artinya naik sepeda. Naik sepeda mesti genjot, kerja. Ya. Bermobil, artinya mobil kata benda, bermobil artinya dia naik kendaraan mobil. Kemudian apa lagi saudara? Bersepatu, nah itu. Berdasi, dia pakai dasi. Berjas, dia pakai jas. Jadi kata benda ketika ditambahin ber, umumnya jadi kata beriman. Artinya kata kerja tuh. Ya. Beragama, memeluk agama, menganut agama. Itu kata kerja. Saudara ya. Karena dari kata iman. Itu bahasa Yunaninya pistis. Kata kerjanya pisteuo. Nah, saudara, ya. Beriman itu sebenarnya sama dengan berkeyakinan. Berkeyakinan itu kata kerja. Dari kata yakin, berkeyakinan artinya punya keyakinan. Begitu saudara. Ya. Nah, iman itu sejajar dengan kata percaya. Itu pistis, kata bendanya, pisteuo, kata kerjanya. Nah, Alkitab mengatakan definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saya tanya, saudara mengharapkan apa di bumi ini? Kira-kira apa? Saudara mengharapkan apa ketika hidup di bumi ini? Harapan saudara apa? Mati masuk kubur. Mati masuk surga, itu harapan kita. Jangan ada harapan yang lain. Mengharapkan, saya miskin Pak, di bumi ini kaya. Nanti udah kaya, mati juga nggak? Mati. Orang kaya mati nggak? Orang susah? Jangan bilang lebih cepat, belum tentu. Belum tentu. Nah, itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu dasarnya. Dasarnya apa? Yesus. Amin saudara sekalian. Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Itu dasarnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa. Bapa tuh ada di surga. Tidak ada. Dia jalannya. Dia lorong yang bisa kita tempuh supaya sampai ke surga. Dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang pernah lihat surga? Ada buku kan? Ya sudah ke surga, bahkan turun naik, bolak-balik, begitu. Saya nggak tahu apakah benar apa enggak. Tapi kita bukannya dari kesaksian itu, bukti bahwa kita nggak lihat surga, bukti kita akan sampai itu Yesus yang berkata dia datang dari surga, membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada kamu pun berada. Makanya beriman kepada Yesus itu penting. Coba katakan penting. Nah, iman secara praktikal, secara operasional itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apa? Penurutan, ketaatan kepada kehendak Allah. Yesus adalah model manusia yang betul-betul taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia jadi modelnya. Jadi kan luar biasa, kita punya juru selamat, kita punya juga model. Makanya kita harus ikuti cara hidup Yesus. Seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Makanya bagi Paulus, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena dia yakin akan mendapat mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Jadi iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang kita harus kerjakan? Yesus bilang, Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab siapa? Yesus atas pertanyaan orang-orang. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia yang telah diutus Allah siapa? Yesus, satu-satunya utusan yang dikehendaki Allah supaya kita percaya siapa? Yesus. Jadi jangan ada sesembahan yang lain. Karena ini kehendak Allah. Itu pekerjaan. Tadi kan saya bilang iman itu ya, kata benda, beriman itu kata kerja. Terus nanti bisa lihat tuh kata kerja, itu kata kerja aktif. Coba katakan aktif. Pakai F, aktif. Artinya aktif, nggak diem. Begitu jalan tuh, bergerak. Makanya menjadi seperti Kristus itu proses. Proses iman, saudara. Jadi itu beriman. Nah, yang kedua, variabel kedua, ketuhanan. Itu dari kata Tuhan. Ketuhanan. Itu sifat atau keadaan Tuhan. Yang kita harus tahu. Keadaan, sifat, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Itu ketuhanan. Begitu, saudara. Ketuhanan, itu dari kata Tuhan. Tuhan bisa jadi bertuhan. Nah, bertuhan itu artinya percaya kepada satu Tuhan, memiliki Tuhan. Banyak orang beragama, tapi tidak bertuhan. Buktinya apa? Agamanya apa? Lihat aja KTP-nya. Kristen. Tapi dia nggak bertuhan. Buktinya apa? Hidupnya jahat. Katanya KTP-nya Kristen. Kristianos. Kristen. Itu dari kata Kristianos. Tapi kelakuannya nggak seperti Kristus. Nah, itu dia tidak bertuhan. Tuhan, itu dari bahasa Yunaninya kurios. Kurios. Coba katakan kurios. Agak monyong dikit, kurios. Karena kata Yunani itu os-os, kairos, kronos. Kerja di kantor pos, jadi jongos. Itu bukan, saudara ya. Nah, berita tentang bahwa Yesus itu Tuhan, ketuhanan Yesus, itu berita yang harus digemakan. Amin, saudara sekalian. Makanya tantangannya banyak ketika orang menyampaikan atau menyaksikan Yesus itu Tuhan. Serangannya banyak. Terutama dari setan. Karena setan itu, dia tahu Yesus itu Tuhan. Nggak mau orang percaya Yesus itu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa membawa kita, hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Dia mau tuh setan itu supaya semua orang binasa. Semua orang tuh jadi ikut masuk neraka nanti dia. Makanya Paulus mengatakan berita yang kami sampaikan itu bukanlah berita tentang kami sendiri. Makanya kalau pendeta korbannya tentang kesaksiannya diri sendiri terus. Keluarga saya tuh, anak saya yang satu tuh kuliah di Melbourne. You know Melbourne? Begitu. Yang kedua, di Aussie. Di Aussie Melbourne juga, di Australia kan ya. Yang ketiga di Europe. Yang keempat di Jepang. Yang terakhir di Kebun Pala, saudara. Bukan berita tentang dia, itu hanya tambahan kesaksian. Tapi berita utamanya apa? Bukan diri sendiri, tapi berita utamanya tentang Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus itu ada Tuhan. Kayaknya nggak mantap, saudara ya. Berita itu adalah berita tentang Yesus Kristus, bahwa ia adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hambamu karena dia. Jadi kita ini para pendeta itu hamba-hamba yang melayani saudara, makanya hamba saudara juga hamba Tuhan.
karena dia. Amin, saudara sekalian. Jadi berita tentang ketuhanan Yesus itu penting. Bukan berita tentang diri sendiri. Kurios itu kan bentuk kata Yunani untuk Tuhan. Itu artinya Lord. Lord. Lord itu Tuhan. The Lord itu kata ada definitif artikelnya. Majikan, pemilik. Master, itu sama. Master. Yesus suka disebut Lord Jesus. Master. Master of master. Itu Lord, kurios. Lord. Ya. Nah, Tyre ini seorang profesor, doktor, kaburator kotor. Seorang profesor dari Harvard University. Ini cukup terkenal, saudara sekalian. Nah, dia bilang begini, saudara sekalian. Dia definisikan tentang kurios. Jadi kalau orang teologi tahu siapa yang namanya Tyre. Namanya Joseph Henry Tyre. Dia abad 20, meninggal 1901. Sini nggak ada yang tahun 19-an ya. Nah, dia udah kasih definisi. Dan ini diakui. Kurios, he to whom a person or thing belong. Jadi dia, kurios itu, Tuhan itu adalah dia. Yang kepadanya orang atau sesuatu itu miliknya. Jadi saudara ini milik Tuhan, amin. Makanya jangan merasa milik sendiri. About which, tentang dia, he has power of deciding. Jadi Tuhan yang punya kekuasaan untuk memutuskan. Makanya dalam segala sesuatu tanya Tuhan. Kurios adalah title, gelar, is given to. Jadi gelar yang diberikan. Nah, Yesus itu punya gelarnya kurios. Kepada Allah. Makanya ada di perjanjian lama, Tuhan Allah, Elohim, Yahweh. Yahweh itu huruf besar semua, kalau LAI, itu Ibraninya Adonai. Di Yunaniin jadi kurios. Begitu saudara. Ya, Adonai. Adonai itu dari kata Adon. Adonai, Tuanku. Begitu. Untuk menyebut Yahweh, orang Yahudi itu nggak pakai Yahweh, tapi Adonai. Kurios artinya posesor. Posesor itu dari kata poses. Ornya berarti orangnya, memiliki. The owner, one who has control of the person. Dia yang kontrol manusia. Is a title of honor, expressive of respect and reverence. Itu gelar kehormatan. Kalau di Inggris ada the Lord. Lord. Misalnya Elton John itu dikasih gelar Lord, begitu, kehormatan. With which servant greet their master. Di mana kita ini hamba-hambanya mengucapkan Tuhanku. Amin, saudara sekalian. Jadi ini penting, saudara. Kurios itu yang diberi kekuasaan untuk memerintah. Memerintah. Makanya Mika itu sudah menduatkan pemerintahannya sejak purbakala, sejak dahulu. Selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada anak yang nanti dilahirkan, yaitu Yesus. Pengertian Tuhan dalam kekristenan berbeda dengan pengertian Tuhan dalam agama Samawi. Samawi itu langit. Ya, seperti Yudaisme dan Islam. Makanya saudara, nanti saya akan tekankan, saya akan buktikan, buktinya itu nanti dari Alkitab. Nah, waktu kita bilang mengaku Yesus Tuhan, itu harus punya implikasi. Katakan implikasi. Saya nggak tahu ya, tampang saya nggak bos. Tapi kalau saya parkir, bos, mau pulang ya, bos. Ini nggak pantas bos, kurus begini. Kalau yang gemuk, kayak Pak II, itu dipanggil bos, itu cocok banget. Mana Pak II? Nah itu. Karena rata-rata bos itu, maksudnya agak besar begitu, dan begitu. Saya nggak cocok, tapi bos. Lo tahu nggak kenapa mereka umumnya panggil saya bos? Tahu nggak? Hah? Bawa mobil, apa lagi? Ada implikasinya, saya tahu, bos. Apa kabar, bos? Tumben nih barang mie istri. Biasanya enggak, bos. Gitu. Dia minta ditambahin, bos. Kalau udah panggil bos, itu enggak 2.000. Ceban, bos. Jadi ada implikasinya, saya udah tahu dah. Bos. Saya mau ngomong, bos. Udah tahu dah, pasti ada sesuatu. Nah sama ketika kita nyebut Yesus, ada implikasinya. Amin, saudara sekalian. Ya langsung aja, karena waktu kan, kalau begini ya. Ada implikasinya, apa implikasinya? Panggil Yesus Tuhan. Ada lagu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Itu ada implikasinya. Nanti saya jelas, implikasinya langsung aja dah ya, takut nggak keburu. Kalau kita menyebut Yesus Tuhan, kita harus hidup seperti dia, serupa dengan dia. Amin, saudara sekalian. Seperti jemaat di Antioquia. Ketika mereka orang-orang lihat, orang Kristen yang percaya Yesus, Kristen nih. Artinya seperti Yesus. Jangan jadi Kristen 20 tahun, bukan seperti Yesus, seperti setan. Nah itu, berarti dia percaya Yesus seperti setan, gemeter doang. Tapi tidak ada punya implikasi. Percaya Allah itu Esa, tapi tidak seperti hidup
yang dia percayai. Ingat, iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Sebagaimana Yesus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Percaya kepada dia, kepada Yesus. Nah, percaya itu punya implikasi. Bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hidup kita harus berkenan seperti Yesus. Itu implikasinya. Kalau enggak, nih penjelasan saya panjang lebar. Saya udah bolak-balik sampai berhalaman-halaman. Saya pilih kan, nggak ada gunanya. Lebih baik nggak ngerti tuh, ya, apa tuh kurios? Gua nggak ngerti kurios. Tapi hidup saudara tidak melukai orang, hidupnya benar, hidupnya membawa keteduhan. Itu jempol, amin saudara sekalian. Daripada ngomong, ngerti bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Latin. Tapi melukai orang. Jangan-jangan dia bukan Kristen. Makanya bertuhan itu penting, saudara. Nah, saya gunakan metode Apolos. Apolos ini seorang rabi Yahudi. Rabi Apolos. Dia sejajar dengan Paulus, Rabi Saul. Rabi Saul itu sama Apolos tuh disejajarkan. Siapa Apolos? Siapa Paulus? Bahkan sejajar sama Kefas. Kefas itu siapa? Petrus. Ini orang hebat. Nah, Apolos pernah membuktikan Yesus Tuhan itu di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi. Dia orang Yahudi kelahiran Alexandria. Tahu Alexandria di mana? Di Mesir. Itu kota kebudayaan, kota pendidikan seperti Jogja itu kan ya. Nah, itu melahirkan para filsuf, para cendekiawan. Nah, dia ini salah satunya. Dia seorang yang ngomongnya pasti. Jadi kalau dia ngomong pasti, enggak kalau ngomong enggak. Kalau dia ngomongnya pendeta ngomongnya jemaatnya jadi kan pendetanya jemaatnya kebalikannya. Ini enggak, dia pasti. Begitu. Saya bersyukur ya saya bisa menikmati siapapun hamba Tuhan yang ngomongnya ngomongnya pelan, saya bisa menikmati. Dulu saya agak gusar, ini ngomong lama amat ya. Begitu. Nah, tapi lama-lama saya bilang, kalau lama kan biasanya apa? Gue kagak kencing, gue jadi kencing. Jadi saya bilang, saya nikmatin aja ketika teman. Saudara-saudara, saya liatin wajahnya, bos. Ya. Saudara-saudara, saya liatin wajahnya, wah ganteng, jerawat. Saudara-saudara, wah, puji Tuhan ya, begitu. Nah ini penting saudara sekalian. Ya, dia seorang fasih, dia cerdas. Dia bilang, dia di muka umum, dia bilang membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu gelar sejajar dari kata Masiah, artinya yang diurapi. Jadi gelar Yesus selain Tuhan, dia juga Mesias, juru selamat yang diurapi. Amin saudara sekalian. Nah, saya tiru metodenya Apolos ini, Rabi Apolos, metode dengan membuktikan dari kitab suci. Makanya satu-satunya sumber bukti bahwa Yesus Tuhan itu hanya Alkitab. Amin saudara sekalian. Hanya Alkitab. Buktinya itu dari Alkitab. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Tuhan di kota Daud itu apa? Kota Daud kelahiran Yesus itu apa? Blok M, Bethlehem. Jadi Alkitab mengatakan hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus yang diurapi. Disebutkan oleh malaikat, Tuhan di kota Daud. Ya itu saudara. Jadi waktu Yesus lahir tuh bayi seperti bayi, namanya lahir nggak mungkin lahir beratnya udah 50 kilo. Itu emak nggak sanggup kecuali bayi gajah saudara. Bayi gajah juga nggak 50 kilo. Bayi. Tapi disebut Kristus Tuhan. Jadi sejak dia lahir pun dia Tuhan. Amin saudara sekalian. Dia tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka. Orang Majus nih. Orang Majus konon menurut beberapa orang mengatakan dia raja-raja dari timur. Dari Irak sekarang ke Babel. Masuk ke rumah itu. Rumah siapa? Rumah Yusuf dan Maria. Melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah anak itu yang mungkin belum sampai 2 tahun ke bawah. Kan yang hanya disembah itu Tuhan, betul nggak? Nah kata menyembah di sini memakai kata Yunaninya proskuneo, artinya sujud menyembah, memberi nilai tinggi. Hanya Tuhan yang kita harus beri nilai tinggi, amin. Enggak boleh yang lain. Makanya Yesus ketika dicobai, dibawa ke atas gunung, ini pencobaan yang terakhir, diperlihatkan semua keindahan dunia. Iblis berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Yesus Son of God disuruh seperti itu. Kalau zaman sekarang, nehi si melekete, tumber jahe. Enyah kamu, iblis. Sebab hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan Allah saja, kamu harus menyembah aku. Ayatnya di mana Pak? Coba buka. Ya. Matius
4 ayat 10. Ini gak ada di sini. Jadi yang harus disembah itu Tuhan. Matius 4 ayat 10. Jadi kalau orang Majus menyembah kemudian mempersembahkan, apa persembahannya? Emas, perak, perunggu. Itu olimpiade. Emas, perak. Emas, kemenyan, mur. Mur itu bukan baut, mur itu buat membalsemkan mayat. Itu persembahan yang mahal pada zaman itu, emas. Terus kan kalau dikasih emas seneng nggak? Ya, ada jemaat kita emasnya 70 kilo, dia bilang luar biasa. Siapa Pak emasnya 70 kilo? Ibu Mas Jody ya. Ibu Wati punya emas. Sekarang udah naik emasnya, udah hampir 90 ya. Mas Jody. Maka berkata Yesus kepadanya, kepada siapa? Iblis. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama ini juga begitu, kita harus menyembah hanya satu pada Tuhan. Amin. Kita sih nggak menyembah yang lain, tapi kenyataannya kita menyembah harta benda. Buktinya apa? Kita dahulukan itu tuh, kita beri nilai tinggi. Bahkan ibadah aja dia abaikan. Itu menyembah iblis, itu nyah dari hadapan Yesus. Makanya orang yang tidak menyembah Yesus, dia menyembah harta kekayaan. Jangan harap masuk surga. Nggak ada yang amin saudara sekalian ya. Makanya Yesus berkata berbahagia orang miskin, karena dia akan punya kerajaan surga. Makanya nih yang miskin-miskin bahagia, amin. Yang amin miskin saudara. Maksudnya saudara bukan hanya miskin. Karena saya lihat orang kaya itu kadang-kadang belagunya minta ampun. Kalau di lift, dia nggak mau ditegur, nggak mau disapa, kayak gitu. Dia begini aja nih. Gini aja nih. Karena saya tahu depositonya tuh miliar zaman itu. Gini aja nih. Sampai saya tegur, nunduk-nunduk baru. Begitu doang. Aduh. Itu kayak begitu sombong. Sombong tuh dosa favorit siapa? Hah? Betul, iblis itu my favorite sin. Sombong itu. Coba lihat di kanan, mukanya sombong apa enggak? Orang sombong itu seperti Herodes, ditabok ditabok malaikat. Melintir loh kalau ditabok malaikat. Jadi harusnya kepada dia, proskuneo, balik ke tadi. Nah, saudara, kalau saudara lihat nubuatan Nabi Daniel 7 ayat 13. Karena waktu saudara sekalian, karena ini kan memang sebenarnya pengajaran, cuman di sini saya percepat aja. Di Daniel punya penglihatan. Datang dari langit seorang seperti anak manusia kepada yang lanjut usia. Lanjut usia ini para penafsir setuju hampir semuanya bahwa itu menunjukkan Allah Bapa. Ayat 14-nya lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, tuh, kekuasaan sebagai raja. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kalau kekuasaannya kekal, artinya selama-lamanya itu bukan diberikan kepada manusia. Daniel 7 ayat 13. Itu setelah Yesus bangkit, itu ternyata nubuat untuk Yesus. Matius 28 ayat 18 sebelum Yesus memberikan amanat agung yang berkata, Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku, kepada Yesus, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lokus kita, tempat kita itu bumi. Dan juga ingat, sorga, amin. Jangan pikir, nggak ada sorga Pak. Nanti kalau mati, menjelang mati, terus akan nyahok. Jangankan jemaat, pendeta aja menjelang mati. Ketakutan. Waktu saya tinggal 10 menit. Saya percepat aja saudara ya. Saya buktikan dari perjanjian lama, kemudian itu dikenakan kepada Yesus. Karena perjanjian lama, itu berisi nubuat. Ya. Nanti memuncaknya, fokusnya hanya kepada Yesus. Nggak ada yang lain. Kalau dipaksain, nggak kena. Kalau kepada Yesus itu hampir semua klop. Cocok begitu saudara. Jadi, nggak usah ragu-ragu. Bahkan perjanjian lama, Torah itu, Torah, ya, Neviim, Tanak, Ketubim, ya. Itu kan dipakai. Kalau kita Kristen kita bilang bahwa Torah itu, Tanak itu kita pakai betul-betul di sini, kagak ada yang diubah sedikit pun. Karena memang itu lanjutan perjanjian lama. Ketika digenapi menjadi perjanjian baru. Amin saudara sekalian. Makanya waktu saya mempersiapkan ini nggak akan pernah ragu-ragu lagi. Ya, apalagi saya yang mempersiapkan, saya tahu nggak akan ragu-ragu. Kalau yang meragukan Yesus Tuhan, jangan-jangan dia tidak belajar Alkitab. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ingat tuh, Tuhan, ini pakai kata Yahweh. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesus itu disebut Immanuel. Artinya apa Immanuel? Kan ada lagunya. Immanuel. L itu Allah. Im, bersama. Manu itu manusia. Immanuel, bersama. Allah beserta dengan kita. Amin, saudara. Itu gelarnya tuh. Kalau suruh baca nanti ya. Diberi nama Immanuel. Nah ini digenapi di Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Nah ini.
Makanya Injil kekuatan Allah. Kekuatannya di mana? Di pengakuan kita bahwa Yesus itu Tuhan. Tentang Yesus Kristus anak Allah. Ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ini yang dikutip tadi yang saya baca tuh. Yesaya 40 ayat 3. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Utusannya yang mendahului Yesus itu siapa? Yohanes Pembaptis. Ia akan mempersiapkan jalan bagiku. Apa berita? Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah. Makanya kalau mau jadi Kristen benar-benar harus bertobat. Yang amin kos masih ini nih. Kalau mau jadi Kristen benar-benar harus bertobat. Bilang kiri kan bertobat loh. Jangan tomat. Tobat kumat. Tomat. Tobat sampai kiamat. Tobat itu artinya berbalik. Berbalik arah. Strevo. Kemudian aktif. Nah, itu bertobat. Jangan balik gini, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Jadi jelas. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan untuk Yesus. Itu Tuhan yang memang sudah dinubuatkan. Malaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini bukan hanya Yesaya. Malaki. Tanak itu, ya Taurat, Torah, Nevi'im, nabi-nabi. Nah ini, Nabi Malaki. Mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait. Masuk ke bait. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapa itu malaikat perjanjian? Siapa? Yang disebut Malak Berit. Siapa? Ragu-ragu. Siapa yang disebut malaikat perjanjian? Padahal nanti tujuan khotbah saya, saudara yakin Yesus Tuhan. Ketika ditanya siapa malaikat perjanjian? Yesus. Nggak yakin. Kalau yakin itu siapa malaikat perjanjian? Yesus. Gitu. Sama ketika bawahan ditanya, kamu puas kerja di sini? Puas. Tuh. Kamu puas kerja di sini? Puas, Pak. Puas, Pak. Gaji cukup? Kagak cukup. Nah, itu tegas sebenarnya. Berarti nggak puas. Nggak tegas. Siapa malaikat perjanjian? Udah mulai naik saudara ya, karena udah diancam. Siapa malaikat perjanjian? Yesus. Hampir semua penafsir mengatakan Malak Berit itu adalah Yesus. Dia dijanjikan ketika Adam jatuh dalam dosa, itu di Kejadian 3 ayat 15, itu disebut proto-evangelium. Ya, Injil mula-mula. Bahwa akan datang tuh keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Itu malaikat perjanjian. Gak usah ragu-ragu. Amin saudara sekalian. Dia Malak Yahweh. Malaikat Allah yang dijanjikan. Makanya disebut Malak ya, Berit. Disebut juga El Berit. Ya, Allah yang dijanjikan. Amin saudara sekalian. Karena waktu saudara, coba klik. Yoel, itu, saya nggak usah ini lagi. Nanti saudara percaya aja, aku Yesus sebagai Tuhan, itu pasti selamat. Dari amin saudara. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu pasti selamat. Nah, mengakunya itu harus ada tindakan. Next. Itu jelas ya, akulah Tuhan. Yang ngomong di Nabi, di Yesaya itu. Karena waktu, itu saya udah buktikan tuh. Yang mengaku bertekuk lutut kepada Yesus Tuhan. Itu jelas ayat-ayatnya. Karena Yesus jadi Tuhan, itu bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 11. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi Yesus, Tuhan itu bukan bagi kemuliaannya diri sendiri, tapi bagi kemuliaan Allah. Amin saudara sekalian. Pentingnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, ini penting. Dalam kekristenan mengaku Yesus sebagai Tuhan, kurios, dan juru selamat, itu jantungnya kekristenan. Jadi kalau orang Kristen nggak mengaku Yesus Tuhan, itu jantungnya nggak ada. Kalau orang jantungnya nggak ada, jantungnya berhenti, apa yang terjadi? Bukannya mati, modar. Nggak ada kehidupan. Itu jantungnya. Jika Tuhan Yesus tidak diakui sebagai Tuhan, maka seluruh bangunan iman Kristen akan runtuh. Alkitab jelas bohong. Alkitab itu bisa dibuktikan secara historis. Itu jelas. Kehidupan Yesus itu ada sejarahnya yang mencatat. Ada bukti-bukti sejarahnya. Amin saudara kan? Jika Yesus bukan Tuhan, maka jelas-jelas sejak gereja mula-mula orang Kristen menyembah berhala. Manusia disembah. Itu berhala. Itu melanggar ya, hukum Taurat yang pertama. Yang ada padamu Allah lain. Apalagi sujud. Itu berhala bagi orang Yahudi. Waduh, itu hukumannya rajam batu. Dihukum mati. Fakta gereja mula-mula merupakan bukti. Nah, gereja mula-mula kan orang Yahudi yang monoteistik sekali, yang tauhidnya hanya Elohim Yahweh yang menjadi sesembahannya.
Kalau gereja mula-mula, itu kan ada tuh orang-orang Yahudi yang bisa mempertahankan imannya, percaya kepada Yesus sampai mati. Jadi fakta gereja mula-mula merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Makanya Thomas itu bukan tanpa maksud dicatat. Ketika dia melihat, betul-betul melihat tangannya, Yesus bilang, ya, ini tanganku ada lubang bekas. Cucukan kalau kamu nggak percaya. Thomas sampai bilang begini, ya Tuhan, Allah. Jelas saudara. Amin saudara sekalian. Jika Yesus adalah ciptaan, maka orang Kristen telah melakukan kesalahan dan dosa penyembahan berhala, yakni menyembah ciptaan. Dia tuh pencipta, bukan ciptaan. Makanya Paulus berkata, kalau penyembah berhala tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kalau betul-betul Yesus itu bukan Tuhan, ini masuk neraka semua, karena kita menyembah berhala. Itu logikanya begitu saudara sekalian. Karena kan gini saudara, orang yang menyembah Tuhan, kan ada perubahan tadi itu, karakternya makin serupa dengan Kristus. Nah ciri-ciri orang masuk surga kan ada ciri-cirinya tuh, kehidupannya di sini udah bisa nampak. Udah bisa kita lihat, membawa keteduhan, menjadi berkat. Berkati orang, itu ciri-cirinya. Nggak mungkin orang sebaiknya masuk neraka, orang benar seperti dia masuk neraka, itu nggak mungkin. Jadi jelas, Yesus itu Tuhan. Nah, Paulus ketika ada satu kesempatan, ini kepala penjara, karena Paulus itu bisa keluar karena terjadi gempa. Mengantarkan mereka keluar. Jadi kepala penjara mengantarkan Paulus dan Silas sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tuh. Paulus dan Silas berkata begini, jawab mereka, percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Kalau kita percaya kepada berhala, nggak akan selamat. Paling sampai ke Selamat Riyadi yang di situ, nggak akan selamat. Selamat Riyadi. Jadi saudara sekalian, Yesus Tuhan, amin. Nah, 2 slide lagi ya, masih ada waktu 5 menit ya. Nah, ini kita langsung dah ya. Implikasinya aja ya, langsung dah ya. Di 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Ingat, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Jadi kalau kita mengaku Yesus Tuhan, yang diutus Bapa, Allah kita hanya satu Bapa, Tuhan kita hanya satu Yesus. Itu ditulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Makanya bagi kita, Tuhan sama Allah harus pengertiannya dari Alkitab. Jangan pakai pengertian yang lain, ya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak, Alkitab bilang hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang untuk dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara sebenarnya, ini sebenarnya dari sekolah minggu udah mesti diajak sekolah minggu tuh. Yang diajarin Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadi nggak ragu-ragu lagi sambil diperlengkapi dengan dia berjalan waktu. Seperti saya nih, dari sekolah minggu diajak tante, begitu. Belajar. Sehingga ketika menyampaikan, nggak ada keraguan Yesus Tuhan. Ada yang meragukan Yesus Tuhan. Ya, apalagi pendeta meragukan Yesus Tuhan. Kartu mati. Di Antioquia lah, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi karena Yesus kita hidup. Makanya hidupku yang ku hidup sekarang ini bukan karena yang lain, tapi karena Yesus. Maka hidup kita harus seperti Yesus, itu implikasinya. Yesus bilang begini di Yohanes 13 ayat 13. Tadi Kristen itu seperti Kristus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi kalau yang mengatakan, mana di Alkitab yang menyebut, dia bilang Yesus itu Tuhan. Ini nih. Dan katamu tepat, itu tepat. Yesus ngomong tepat. Yesus ngomong mengaku Yesus sebagai anak Allah, itu sampai dirajam batu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas ditegaskan. Jadi jikalau kamu membasuh kakiku, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib, coba katakan wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kita harus berbuat seperti yang Yesus lakukan, hidupnya rendah hati, lembut, taat kepada Bapa. Punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak hidup seperti Yesus, jangan-jangan bukan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di Living Bible mengatakan begini, your attitude must be like my own, for I the Messiah did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom. Itu jelas, attitude-mu, sikapmu harus seperti yang aku miliki. Makanya dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, harus dimiliki, dipertahankan. Dia dengan rendah hati, taat sampai mati.
Itu iman yang sempurna, yaitu seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesimpulannya, dalam kekristenan, mengakui Kristus sebagai Tuhan adalah hal yang mutlak. Ini tadi saya bilang. Ya. Itu mutlak. Jika enggak ada artinya kekristenan. Jangan pernah meragukan